Selamat pagi atau siang adik-adik. Kita sekarang akan mempelajari tentang topik farmakodinamik dan farmakokinetik untuk obat-obat pada disfungsi ereksi maupun obat yang bekerja pada uterus. Perkenalkan, nama saya Dr. Desa Putri Citra Udiani dari bagian farmakologi dan farmasi FKIK Unwar. Ini merupakan topik pembelajaran yang harus kalian ketahui. Ya, yang pertama yaitu mampu menganalisis obat yang bekerja pada disfungsi ereksi baik secara perifer maupun sentral. Kemudian mampu menganalisis obat yang bekerja untuk meningkatkan maupun menurunkan motilitas uterus. Ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang obat-obat pada disfungsi ereksi. Nah, seperti kita ketahui dan adik-adik sudah pelajari sebelumnya, yaitu disfungsi ereksi merupakan suatu ketidakmampuan untuk memperoleh ataupun mempertahankan suatu ereksi sehingga tidak mendapatkan suatu kepuasan hubungan seksual. Ya, disfungsi ereksi ini disebut juga dengan impoten, di mana ketidakmampuan ini konsisten konsisten dalam memperoleh ataupun mempertahankan ereksi ya. Jadi seperti diketahui bahwa sebenarnya disfungsi ereksi ini disebabkan oleh multifaktorial ya, di mana banyak komponen yang memiliki potensi yang berperan di mana diantaranya yaitu gangguan psikologis, neurologis, endokrinologis, farmakovaskular maupun trauma serta iatrogenik ya. Jadi biasanya disfungsi ereksi ini merupakan suatu gangguan dalam hal psikogenik ataupun organik ya, maupun gabungan dari kedua faktor tersebut. Terdapat beberapa faktor resiko yang potensial, yaitu seperti diketahui yaitu penuaan ya, kemudian kebiasaan merokok, kemudian ada penyakit-penyakit seperti hipertensi, hiperlipidemia, diabetes mellitus, penyakit-penyakit vaskular. Depresi pun juga berpotensi menjadi faktor resiko terhadap disfungsi ereksi maupun beberapa jenis obat ya. Jadi sehingga untuk terapi, sebelum kita memulai terapi, jadi kita lakukan terlebih dahulu investigasi diagnosis yang lengkap ya, apakah penyebab dari suatu disfungsi ereksi ini, apakah dia suatu penyebab dari psikogenik ataupun faktor organik ya. Jadi algoritma penata laksanaannya ya tergantung daripada penyebab tersebut serta tergantung daripada pilihan pasien mana yang lebih nyaman ya. Jadi sebetulnya terapi-terapi itu dilakukan terlebih dahulu ya pada faktor resiko. Jadi perubahan-perubahan yang berpotensi sebagai faktor resiko penyebab disfungsi ereksi. Nah, ini merupakan algoritma dari penata laksanaan disfungsi ereksi. Tentunya yang pertama kita harus mengevaluasi melalui anamnesis secara lengkap kepada pasien apakah yang menjadi faktor resiko ataupun apakah yang menjadi penyebab dari disfungsi ereksi tersebut. Kemudian kita juga harus menentukan diagnosis pasti apakah penyebab dari disfungsi ereksi tersebut. Hal yang pertama yang kita intervensi yaitu dari modifikasi gaya hidup ya, karena sebagian besar faktor risiko yang potensial terhadap disfungsi ereksi yaitu pada gaya hidupnya ya. Jadi mungkin kebiasaan merokok, kemudian penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lifestyle yang tidak diatur dengan baik ya. Kemudian suatu pengobatan yang tidak dilanjutkan juga bisa menjadi suatu penyebab. Nah, itu merupakan first line. Nah, apabila sudah tidak bisa kita intervensi lagi, maka baru kita akan memberikan intervensi yang lainnya ya, mungkin menggunakan alat, kemudian berupa konseling psikoseksual, kemudian memberikan suatu obat-obatan atau merujuk ke spesialis andrologi ya. Itu merupakan intervensi yang lebih lanjut ya. Nah, intervensi yang diberikan melalui obat itu
biasanya akan memberikan suatu efek pada kardiovaskular maupun endokrin. Ya, jadi kita harus mempertimbangkan efek-efek kardiovaskular maupun endokrin tersebut ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh jenis obat yang memiliki resiko-resiko pada organ-organ tersebut ya. Misalnya sildenafil itu memiliki efek untuk pasien dengan diabetes ya. Nah, terapi-terapi intervensi yaitu berupa obat-obatan, psikoterapi serta pembedahan seperti pada algoritma sebelumnya. Nah, ini merupakan jenis-jenis obat yang diberikan untuk disfungsi ereksi ya. Yang pertama yaitu substansi vasorelaksan ya. Substansi vasorelaksan misalnya contohnya adalah papaverin maupun penoksibenzamin. Yang kedua adalah suatu strategi pengobatan yaitu disebut dengan trimix, yaitu suatu terapi injeksi kombinasi. Kombinasinya yaitu terdiri dari pentolamin dengan papaverin serta prostaglandin E1 ya. Kemudian ada golongan obat prostaglandin E1. Kemudian ada golongan obat inhibitor fosfodiesterase 5 dan yang terakhir adalah apomorfin ya. Nah, ini merupakan proses ya patofisiologi terjadinya suatu disfungsi ereksi. Mungkin sudah dijelaskan pada kuliah proses ereksi sebelumnya ya. Nah, yang pertama adalah substansi vasorelaksan. Seperti asal katanya yaitu vasorelaksan, jadi dia merelaksasi ya, contohnya adalah papaverin maupun penoksibenzamin ya. Ini merupakan ini terapi yang diberikan secara monoterapi ya, jadi bisa diberikan papaverin ataupun penoksibenzamin. Biasanya ini diberikan secara injeksi intracavernosa ya, jadi langsung diinjeksikan pada cavernosa pasien ya. Nah, tentunya injeksi ini akan memberikan efek yaitu berupa fibrosis dari penis maupun nodur penis ya, oleh karena diinjeksikan langsung di intracavernosa ya. Untuk beberapa negara juga memberikan terapi substansi vasorelaksan selain vasorelaksan yaitu strategi trimix ya. Jadi terapi injeksi kombinasi dari pentolamin dengan papaverin serta prostaglandin E1, di mana strategi trimix ini merupakan strategi pengobatan disfungsi ereksi yang mampu menurunkan insiden fibrosis penis yang disebabkan oleh substansi vasorelaksan tadi. Nah, yang kedua adalah prostaglandin E1 ya. Prostaglandin E1 ini apabila diberikan secara oral, dia absorpsinya akan sangat lemah. Kemudian apabila diberikan secara injeksi vena, dia akan sangat cepat ya dihancurkan melalui pembuluh darah pada konsentrasi sistemik ya, sehingga diberikan melalui injeksi intracavernosa juga ya. Jadi dengan injeksi ini laju dan besarnya respon obat itu menjadi sangat bagus. Contoh dari golongan obat ini yang pertama yaitu alprostadil ya, dimana dia sangat efektif sebenarnya menterapi disfungsi ereksi dalam berbagai penyebab, baik penyebab organik maupun psikogenik ya. Namun tentunya pasti ada suatu efek samping yang paling sering dan yang menyebabkan terjadinya suatu penghentian obat ini yaitu adalah nyeri ya, pasti nyeri pada daerah injeksi, di mana ditemukan pada sepertiga pasien mengalami nyeri, yaitu jumlah pasien yang banyak ya. Kemudian namun di sini untuk prostaglandin E1 ini ada suatu studi yang menyatakan bahwa insiden
terjadinya fibrosisnya sangat rendah, yaitu kurang dari 1% ya. Jadi bisa digunakan sebagai alternatif dari substansi fase relaksan tadi. Kemudian oleh karena efek samping yang terjadi pada nyeri pada injeksi, sehingga obat ini diberikan melalui intrauretra juga. Melalui intrauretra ini efek sampingnya juga ada, namun lebih kecil daripada nyeri pada daerah injeksi ya. Nah, obat yang selanjutnya yaitu inhibitor fosfodiesterase 5 ya. Obat ini sangat efektif ya dan relatif aman pada pemberian secara oral ya. Contoh obat ini yaitu sildenafil, di mana merupakan inhibitor yang poten, yang sangat bagus dari golongan fosfodiesterase 5. Sehingga obat ini dapat menambah efek dari CGMP intrakorporal dengan menghambat penghancuran nukleotida ini ya, sehingga didapatkan suatu relaksasi. Oleh karena relaksasi jadi bisa ereksi ya. Obat ini sangat efektif ya pada kondisi di bawah rangsangan seksual dan dapat bekerja mengembalikan respon alami terhadap rangsangan seksual ya. Kemudian sildenafil ini juga diabsorpsi dengan cepat, kemudian onset kerjanya juga cepat ya, 1 jam, di mana half life-nya 4-6 jam ya. Kemudian konsentrasi plasmanya juga didapatkan pada range dosis yang lebih tinggi. Nah, sildenafil ini sama efektif juga pada disfungsi ereksi dengan berbagai penyebab baik psikogenik maupun organik ya. Ada beberapa penelitian menyatakan bahwa 60 pasien menggunakan inhibitor PDE5 ini sebanyak 65-70% sudah bisa memperoleh ereksi walaupun pada penderita diabetes mellitus ya. Jadi angka 65-70% itu sangat tinggi ya. Jadi obat ini masih efektif untuk disfungsi ereksi. Nah, efek samping dari fosfodiesterase 5 inhibitor ini yang utama yaitu pada kardiovaskular ya, dapat mengakibatkan nyeri kepala, kemudian flushing maupun hidung tersumbat ya. Itu mungkin oleh karena penghambatan pada fosfodiesterase 5 ya. Nah, pada dosis yang tinggi juga akan mengakibatkan disfagia ataupun dispepsia. Ini oleh karena penghambatan fosfodiesterase 5 pada sphincter esophageal di bagian bawah ya. Nah, sildenafil ini dapat memberikan efek samping juga pada penglihatan, tapi itu gangguan sementara saja, yaitu perubahan pada persepsi warna atau disebut dengan blue aura, tapi hanya pada 5% pasien ya. Ini terjadi oleh karena sildenafil selain bekerja pada fosfodiesterase 5, dia juga bekerja pada fosfodiesterase 6, di mana fosfodiesterase 6 ini terlibat pada transmisi retina ya, sehingga terjadi perubahan persepsi warna. Nah, oleh karena inhibitor fosfodiesterase 5 ini mempengaruhi kardiovaskular, maka obat-obat ini apabila diberikan bersama dengan contohnya nitrogliserin, kemudian isosorbit metilnitrat ataupun golongan obat nitrat lainnya akan mengakibatkan hipotensi ya, oleh karena pengaruh pada fosfodiesterase 5 ini ya. Sildenafil mampu untuk mempercepat respon dari nitric oxide endogen serta menambah respon terhadap obat yang mengaktifkan sintesis NO ya, sehingga pemberian bersama obat-obat tersebut akan mempengaruhi sehingga menjadi hipotensi ya. Hipotensi tersebut disebabkan juga oleh karena vasodilatasi. Nah, kemudian sildenafil kontraindikasi absolut
pada pasien-pasien yang mengonsumsi obat-obat tersebut di atas ya, karena akan mengakibatkan penghambatan fosfodiesterase 5, kemudian akan mengakibatkan vasodilatasi. Kemudian fosfodiesterase 5 apabila dikombinasikan dengan amil nitrat juga tidak boleh dikombinasikan dengan obat tersebut oleh karena efek tersebut ya, efek vasodilatasi, sehingga pemberian obat amil nitrat ini tidak akan memberikan efek. Kemudian untuk eliminasi, sildenafil ini dieliminasi oleh enzim sitokrom P450 pada hati ya, sehingga oleh karena memiliki proses eliminasi di hati, maka oleh karena itu untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit pada hati, pada liver, harus disesuaikan dosisnya ya. Nah, clearance obat ini akan menurun pada orang-orang usia lanjut oleh karena insufisiensi tadi, yaitu insufisiensi renal ataupun hati, karena obat ini kan dieliminasi di hati. Jadi hati-hati pada usia lanjut maupun penyakit-penyakit ginjal maupun hati. Oke, kemudian nah ini merupakan algoritma untuk penata laksanaan disfungsi ereksi ya. Jadi fosfodiesterase 5 dihambat sehingga terjadi vasodilatasi ya, vasodilatasi sehingga terjadi ereksi. Ini juga sama ya Adik-adik. Nah, sekian untuk disfungsi ereksi ya. Jadi nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada pleno ataupun bisa didiskusikan terlebih dahulu di diskusi kelompok. Sekarang kita akan berpindah ke topik untuk motilitas uterus ya. Jadi motilitas uterus di sini terapinya ada dua, yaitu untuk meningkatkan maupun menurunkan motilitas dari uterus tersebut. Yang pertama kita bahas adalah obat yang meningkatkan dari motilitas uterus. Untuk motilitas uterus berarti kita akan menginduksi atau memberikan obat untuk kontraksi uterus ya. Biasanya di sini untuk menginduksi suatu persalinan ya. Sehingga apabila ada kontraksi berarti akan terjadi suatu persalinan. Kemudian di sini salah satu contohnya yaitu oksitosin ya. Banyak sekali yang menggunakan oksitosin, di mana terapi oksitosin ini diberikan melalui jalur intravena melalui infus. Nah, biasanya efek dari oksitosin ini akan mampu menstimulasi kontraksi tetanik ya. Jadi kontraksinya akan bagus sehingga membantu terjadinya suatu persalinan ya. Oke, Kemudian ada ergot alkaloid, itu diberikan secara intravena, yaitu contohnya ergonovin maupun metil ergonovin ya. Jadi obat-obat untuk meningkatkan motilitas uterus ini diberikan pada pasien-pasien yang seharusnya sudah melahirkan namun tidak adekuat ya kontraksi uterusnya. Kemudian ergot alkaloid secara intravena ini biasanya diberikan setelah pasien melahirkan bayi ya. Misalnya setelah bayi lahir, kemudian uterus tetap harus aktif ya, tetap harus berkontraksi secara aktif. Itu gunanya adalah untuk mencegah suatu perdarahan pasca persalinan. Maka diberikan suatu ergot alkaloid intramuskular. Itu pun diberikan setelah oksitosin semisalnya tidak berefek ya. Jadi setelah fetus lahir diberikan oksitosin namun tetap tidak kontraksi, maka diberikan ergot alkaloid ya. Namun
substansi-substansi ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan hipertensi oleh karena dia memiliki aktivitas serotoninergik sehingga dapat menginduksi suatu peningkatan tekanan darah. Oke. Kemudian ada alternatif pengobatan yaitu dengan injeksi intramuskular dari 15 metil PGF2A, contohnya yaitu carbopros, maupun agonis prostaglandin E2, contohnya dinoproston ya. Jadi dapat diberikan alternatif dari pengobatan tersebut. Nah, ini juga contoh-contoh dari golongan obat yang meningkatkan motilitas uterus. Contohnya yang pertama yaitu RU486, yaitu contoh jenis obatnya mifepriston ya. Nah, untuk jenis obat ini biasanya diberikan pada kehamilan trimester pertama. Contohnya misalnya adalah aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu ya, itu tentunya pada trimester pertama. Trimester pertama contohnya yaitu mifepriston yang merupakan suatu antagonis progesteron 19 non-steroid yang menghambat kerja dari progesteron endogen pada uterus ya. Jadi apabila terjadi ketidakseimbangan endokrin maka akan mengakibatkan suatu aborsi ya. Biasanya RU486 ini diberikan bersamaan dengan prostaglandin dan dapat menyebabkan aborsi dari fetus pada 99% kasus ya. Mifepriston sudah, kemudian untuk mifepriston diberikan secara oral dapat memberikan C maksimalnya dalam 90 menit ya, itu lumayan lama. Kemudian bioavailabilitas obat sebesar 69% dengan half-life eliminasi obat yaitu 18 jam ya. Untuk mifepriston sendiri dimetabolisme oleh sitokrom 453A4 dan aktivitasnya akan meningkat melalui kombinasi dari metabolizer lainnya ya. Jadi dia di metabolisme di hati, jadi hati-hati pada orang dengan gangguan penyakit hati ya. Kemudian pada umumnya terminasi akan terjadi dengan dosis mifepriston selama 3 hari dengan dosis harian sebanyak 200 mg dan pada hari ketiga diberikan mifepriston oral nih. Oke. Kemudian lanjut yang tadi sudah kita jelaskan tentang obat-obat yang meningkatkan motilitas uterus. Kemudian sekarang untuk menurunkan motilitas uterus. Biasanya obat-obat ini diberikan untuk mencegah suatu persalinan ya, misalnya dia kehamilan yang masih berumur 26 minggu ya, jadi belum saatnya untuk bersalin, belum saatnya untuk determinasi ya. Oke, kemudian beberapa wanita akan mengalami kontraksi yang prematur, namun kontraksinya terjadi secara reguler ya. Jadi seharusnya belum lahir namun dia kontraksinya reguler. Maka akan diberikan obat-obat untuk menurunkan motilitas uterus ini. Contoh obat yang diberikan yaitu agonis reseptor B2, contohnya yaitu terbutalin dan ritodrin yang dapat diberikan secara oral maupun parenteral ya. Jadi agonis reseptor B2 hati-hati, dia dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular sehingga dapat memberikan gejala takikardi maupun peningkatan cardiac output. Untuk pemberian jangka panjang, obat ini dapat menyebabkan hiperglikemia. Maka dari itu hati-hati pada pasien dengan diabetes mellitus. Kemudian penurunan motilitas uterus dapat terjadi pula pada pemberian kalsium channel blocker ya, contohnya yaitu nifedipin ya. Jadi selain agonis reseptor B2 juga dapat diberikan kalsium channel blocker yaitu nifedipin ya. Agonis
reseptor beta 2 ini dapat menurunkan kontraksi uterus walaupun keadaan bayinya terdapat fetal distress ya. Biasanya ini diberikan pada ibu hamil yang dengan kontraksi kurang dari 26 minggu dan dia perjalanan untuk ke rumah sakit itu jauh misalnya ya, ataupun dia ada presentasi bokong misalnya, ataupun ada prolaps tali uterus, ataupun letak plasenta yang abnormal. Oke, sekian untuk obat-obat pada disfungsi ereksi maupun obat-obat yang menurunkan ataupun meningkatkan motilitas uterus. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada pleno ataupun bisa didiskusikan terlebih dahulu di diskusi kelompok ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.